yang menyaksikan Fokus Dialog bersama BP3KR bersama Yayasan BP3KR Provinsi Kepri. Nah, pemirsa, saat ini bisa dikatakan ekonomi Provinsi Kepri bisa turun, inflasinya mencapai angka 6% sejak tahun Juli 2021 hingga Juli 2022. Nah, data tersebut tercatat pada laman atau website BPS Provinsi Kepri. Nah, menyikapi hal ini mungkin kalau Anda bisa memberikan pandangan bagaimana seharusnya pemerintah menghadapi inflasi di Kepri ini yang cukup tinggi. Harusnya apa solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri itu? Coba. Ya, silakan. Masalah ekonomi mungkin. Oh, baik, mungkin. Kita dulu dengan pertama kali sebelum BP3KR kita sebut namanya BP3ER, ekonomi rakyat dulu di Batam. Dulu yang kerja di dinas itu sama namanya melempar jaket dia ke Badan Saraya Jasid. Ekonomi rakyat ini merupakan hal yang penting. Sekarang kita berharap pada menaikkan pajak, memungut pajak rakyat ini saya kira akan berat. Kendaraan-kendaraan kita kejar dan sebagainya. Kita mencoba mencari solusi dengan jumlah masyarakat yang ada ini saling berinteraksi gitu. Contohnya seperti Kulon Progo namanya Bela dan Beli. Bela dan Beli. Dan kemudian namanya Airku. Dari air mineral itu dia sisihkan sekian berapa persen saja untuk kesejahteraan rakyat dalam baitul malnya, sehingga rakyat punya simpanan 5 juta per bulan. Kemudian kita lihat pakaian-pakaian yang harusnya dibuat oleh penjahit-penjahit disuruh ibu-ibu menjahit dalam kelompok-kelompok ibu-ibu di daerah. Kemudian juga seperti kue, Bapak Gubernur dan Pak Bupati dan semua dinas Forkopimda punya kegiatan sertijab, ada diklat, ada Hari Besar Islam, Hari Besar Nasional. Semua kuenya beli sama ibu-ibu, dikumpul dalam satu tempat sehingga ekonomi rakyat akan hidup. Seperti di Banyuwangi dan sebagainya itu mereka berupaya dia sama rakyat saja. Contohnya, umpamanya kita berdagang burung puyuh, telur puyuh itu satu kandang kalau kita kerja 1 hari 1 jam setengah itu berhasil sebulan 3,5 juta. Kalau 2 kandang 7 juta. Mereka sanggup MOU dengan gubernur, bupati. Kalau kita kerja, banyak hal yang bisa kita kerjakan dari tempat kita ini. Kalau kita menanam gambir 9 bulan sudah panen. Kalau kita menanam pinang dalam waktu 3 tahun semua sudah berbuah. Kenapa ekonomi di Sumatera bertahan? Karena mereka memperkuat di bidang pertanian, di bidang perkebunan. Kita berkawan dengan Malaysia, dan mereka perlu apa sekarang? Sekarang dia perlu ayam, kita kumpul ayam kampung, kita jual. Jadi otak dan pikiran kita ini mestilah kepada masyarakat. Pada waktu Pak Ismet dan Pak Sani menjadi gubernur awal-awal, saya ke Brunei bersama mereka. Saya lihat di sana APBD-nya lucu. Anggaran pendapatan belanja rumah tangga namanya. Saya bilang Pak Ismet, ini kenapa tak kita buat? Kita APBD ni Pak Usrin. Tapi pola mereka, seluruh komponen masyarakat, dari namanya TNI Polri, dari namanya ASN, Pramuka dan sebagainya bergerak ke masyarakat, menghitung rakyatnya berapa yang sebenarnya layak hidup sebulan ini. Kami cuma sekian, kurangnya macam mana, dipikirkan bersama-sama sehingga rakyat merasa terbantu. Sekarang harga naik, kapal naik, feri naik, roro naik. Tapi kalau bapak-bapak jadi pemerintah, APBD dibayar ongkosnya, rakyat macam mana? Mesti kita juga risau. Karena itu saya perlu urun rembuk mencari solusi rakyat bekerja yang mereka berpenghasilan melebihi honor daripada kantor gubernur umpamanya. Mesti ada pola pikir ke situ. Dan saya melihat kepentingan Kepulauan Riau ini sangat banyak diperlukan oleh Malaysia dan Singapura. Apalagi pusat sudah punya program menanam 1,000 hektar kelapa, peremajaan kelapa. Kemudian juga bagaimana pertanian. Saya kemarin ke Ranai, saya tanya berapa ada tentara di sini dan Polri, ada 2.000. Saya WhatsApp ke Pak Andika, bagaimana kita buat program tanaman pangan di Natuna, tanam padi, kemudian tanam jagung, kemudian dapat memberikan kontribusi seluruh Kepulauan Riau. Apabila kita terdapat dampak sesuatu hal seperti COVID dan sebagainya, kapal tak jalan, kita masih ada pertahanan di sana. Saya kira ini mesti ada suatu hari pertemuan besar seperti Musren, apa namanya, forum Mubes rakyat Kepri, kita Mubes lagi untuk supaya rakyat Kepri diundang
Kalau tak ada uang, masing-masing datang, kita bicara dengan gubernur, dengan DPRD, marilah yang ada. Tanjung Batu ni saya menghadap Pak Gubernur, ada 30 hektar lahan milik provinsi. Kasih hibah kepada kami nak tanam apa yang kami dapat. Uang itu kita pakai untuk kesejahteraan sekolah-sekolah anak-anak, supaya mereka tidak bayar, supaya kesehatan mereka lebih baik. Saya melihat di sana sibuk menanam pinang, kita diam saja. Jadi ada gerakan lahan-lahan yang tidak bermanfaat, tidak digunakan, kasih pinjam kepada masyarakat untuk mereka bekerja. Saya kira dalam waktu 3 bulan 4 bulan akan nampak hasilnya, insyaAllah. Baik, nah itu tadi pandangan dari Datuk Menteri. Pemirsa, kita juga akan dengar dari Om sendiri bagaimana nih harusnya pemerintah Provinsi Kepri ini menghadapi inflasi Kepri yang saat ini cukup tinggi. Apakah mungkin mendatangkan investor lagi atau seperti apa? Mungkin Om sendiri punya pandangan sendiri. Ya, kalau pandangan saya cuma satu aja, kami anak muda ini paling bagaimana investor bisa sebanyak mungkin masuk, tapi peluang kerjanya jelas ada. Terus kita bagaimana kita menarik dengan turis-turis, dan turis kita itu kita harapkan kita juga menonton Malaysia yang bisa hadir ke kelompok seperti beliau ini. Jadi saya rasa itu juga akan menumbuhkan ekonomi, bukan dengan cara buat souvenir, itu mungkin baik itu juga salah satu juga. Jadi sekarang ini kan sangat membutuhkan bagaimana ekonomi sejak COVID ini ya, kita tidak lebih sejak COVID ini, kalau habis di situ aja. Nah, itu sebetulnya itu aja yang baik. Artinya memang dari betul kata, saya kata betul kata Bung Turun tadi, biasanya pulau-pulau itu kan banyak tanaman-tanaman yang kalau bisa dikelola dengan baik, itu macam. Saya pernah sekali di Malaysia itu mereka membutuhkan, bisa tak bang carikan 1 bulan tuh 1000 batang kelapa. Untuk apa nih? Batang aja kan, untuk apa nih saya bilang. Rupanya di sana ada bikin karpet, ada bikin souvenir segala macam. Itu dia saya minta. Nah, kalau sifat orang itu bisa kita bawa ke sini, belajar orang kampung ke sana, pikir bisa menjadikan hasil yang baik juga kan. Souvenir dari asbak rokok, frame foto, terus bayangkanlah bisa dibuat karpet itu yang sangat mahal pula tuh harga tuh. Kan? Nah, itu di Johor tuh. Oke, itu potensi juga ya Toh ya untuk membangun perekonomian kita ya. Nah, ini terkait mungkin dengan tidak semua wilayah di Provinsi Kepri ini mendapatkan listrik yang menikmati listrik selama 24 jam. Ada yang hanya 12 jam, ada yang hanya 11 jam satu hari. Nah, itu mungkin dari Datuk Usudin sendiri bagaimana untuk mengatasi hal ini. Kemudian juga zaman sekarang yang sudah zaman digital yang canggih, internet sangat diperlukan. Nah, ini bagaimana seharusnya Toh? Karena di daerah-daerah pulau terluar itu sinyal internet, listrik juga masih sangat kurang. Masyarakat di sana tidak merasakan pemerataan listrik ini. Listrik kita sayangnya terlalu tergantung kepada bahan bakar solar, sehingga untuk membawa solar sampai ke pulau-pulau bermasalah. Maka kita mesti mencari solusi dan suatu sistem yang terbarukan dengan kincir angin, dengan gelombang laut, dengan sistem-sistem yang boleh memungkinkan tanpa itu solar dia hidup. Tanpa saya bisa keluar api, keluar lampu. Yang penting adanya pertemuan mengarah kepada situ. Kalau memang sudah mampu, kita kira bagus. Tapi pulau-pulau yang kita lihat Senayang sekitarnya, bila minyak naik ini, mereka tak mampu lagi hidup lampu sampai pagi. Buat mereka sendiri. Maka apa solusi? Jangan kita diamkan. Saya kira ini hal yang mesti kita bicarakan. Apapun namanya, kebersamaan dipimpin oleh Gubernur dan DPRD. Kita dari DKR akan mendampingi, memberikan solusi bersama-sama masyarakat dalam waktu yang cepat dan singkat, dan kita mesti berani berkorban dalam arti mengurangi dana-dana yang tidak penting. Kita pangkas, kasih modal rakyat untuk mereka bisa bermodalkan dan dapat hidup layak seperti kita ini. Mungkin untuk melaksanakan hal tersebut, membuat kincir angin, mencari solusi bagaimana bisa masyarakat di pulau terluar tersebut mendapatkan listrik maupun internet secara merata. Mungkin di sini di Provinsi Kepri kita sudah memiliki satu universitas, yaitu Umrah gitu ya. Nah, mungkin hal-hal ini bisa dikaji oleh universitas tersebut barangkali ya, ya. Mungkin ini dari pendapat saya bisa ya. Dan Umrah menjadi pendamping untuk kita konsultasi. Di samping juga kami sudah MOU dengan Universitas Emeritus di Malaysia, dan insya Allah nanti 26 Oktober akan ada pertemuan di sini untuk membicarakan masalah-masalah ekonomi dan pembangunan di daerah. Kita mengundang generasi muda nih, teman-teman yang pengusaha untuk ikut hadir, bertukar pikiran dulu apa yang boleh kita jual ke sana dan apa yang boleh kita masukkan dari Johor kemari, sehingga kita saling dekat dulu sebelum konfrontasi. Kita ini
dolar, kita boleh masuk bebas dari Malaysia Singapura. Setelah itu kita di aturan. Sekarang ini kalau katanya kirim bantal buruk dari Batam ke Jakarta kena bayar 9.000. Kena pajak jadinya. Jadi bermasalah juga di Batam akhirnya masuk dan keluarnya itu ada yang tidak bebas seperti yang kita katakan itu. Nah, di satu sisi ini menjadi satu permasalahan ya, Dato, ya, hal tersebut ya, tidak kena pajak. Baik nih, Om, kembali ke tema kita pada hari ini, jalan berliku mewujudkan cita-cita Kepri. Nah, mungkin dari Anda sendiri, seperti apa sih, bagaimana caranya kita secara bersama-sama, selain daripada kita mengadakan musyawarah, bertemu pemerintah dengan masyarakat, selain dari itu apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Kepri ini menjadi pusat perekonomian nasional? Begitu, apa yang harus kita lakukan? Mungkin bisa diberikan tanggapannya seperti apa? Saya pikir gini, perlu juga ada satu kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat yang lalu gitu ya KR yang membuka peluang-peluang lah. Bagaimana memajukan Kepulauan Riau ini. Ya salah satu contoh kecil saja lah masalah BBM. Sampai hari ini belum selesai. Bahwasanya mungkin dari pihak Polda atau pihak Polres, tolong dicek lah tuh Pak, itu orang-orang mereka yang mungkin yang memainkan minyak. Kan kasihan nelayan ini yang kuota mereka tak cukup. Bahkan hari ini kita dengar juga minyak masih kosong juga untuk nelayan. Nah ini yang kita harap dari pemerintah untuk dapat ya dengan aparat juga untuk kita akuilah bahwa mafia minyak ini cukup banyak itu dari dulu tuh. Tapi ini kan kasihan masyarakat kecil yang ada di pulau-pulau itu. Nah kalau sudah masyarakat kecil di sana aja tersendiri susah mencari makan, ya kan itu kan ya jelas dampak ekonomi ke masyarakat pulau kan kasihan gitu. Nah itu yang harapan kami tadi, betul kata Bu Suri tadi, ada suatu penelitian memang butuh jangka waktu yang panjang karena ini kan akademisi, ya kan bagaimana kok pulau-pulau sudah maju itu kan hanya pulau kecil masyarakatnya makmur sejahtera. Saya rasa itu juga jadi ini, apalagi Kepri ini ya ada pasir, ada semua ada lengkap. Tapi akhirnya ini perlu tak kita buat seperti Riau nih. Kenapa? Riau berani menaklukkan Caltech dari CPI. Nah artinya berkat dengan sumber PAD yang cukup besar. Berarti perjuangan masyarakatnya, tokoh-tokohnya luar biasa. Nah pemerintahnya sendiri, bahkan di Aceh juga begitu. Nah kita Kepri juga, saya rasa perlu juga ya. Kepri juga perlu. Kenapa? Ini kami punya nih, tidak. Maaf cakap saya dengar aja kita Natuna-Natuna sedot sampai ke Singapura. Udah punya gas, weh. Nah artinya kita punya bumi ini dan bagi hasilnya tolonglah agak diistimewakan, kan gitu. Kita ladang minyak, tapi susah minyak. Iya. Oke, baik, benar sekali. Nah mungkin Dato Husrin di segmen terakhir ini, mungkin barangkali ada harapan mungkin atau saran kepada pemerintah kita, bagaimana sih Kepri ini tetap maju, tetap survive, meskipun umurnya baru 20 tahun. Mungkin umur 20 tahun ini bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi juga tidak dewasa begitu. Silakan Pak. Saya hadir acara peringatan 50 tahun ulang tahun Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang menjadi pilotnya anak gubernur dan dengan segala macam atraksi. Tapi rakyatnya di samping saya bilang, Pak Usrin, kami ini 50 tahun sudah berprovinsi, listrik masih padam, air masih sulit, dan ekonomi dikuasai oleh tengkulak-tengkulak itu investor Jakarta yang menguasai nikel, menguasai batu bara, menguasai emas dan sebagainya. Saya beritahu dengan Pak Sani, Pak, jangan sampai kita di 50 tahun besok dikesali oleh rakyat besok. Karena itulah potensi yang ada gini tadi, yang ada kita ini, mari kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh. Pertama, kita istighfar. Saya banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berjuang, mungkin banyak salah silap, dosa dan sebagainya. Sekarang kita saatnya menyatukan untuk kembali kepada sesuai dengan tema kita, berseri sarak kitabullah, berpancangan marwah, bersuah amanah, kembali kepada agama. Anak-anak dicek mereka belajar Quran atau tidak yang muslim. Madrasah tahfiz Quran dibantu honor-honor mereka, supaya jadilah masyarakat yang mencintai agama dan Allah beri keberkahan. Keduanya, barang-barang yang kita manfaatkan seperti kelapa tadi, durian tadi. Kalau tiap rumah Pak Gubernur perintahkan tanam rambutan yang 4 batang, tak sampai berapa tahun besok panen kita rambutan. Kalau suruh tanam tiap rumah pinang, tiap rumah manam. Jadi dalam masa jabatan awal kita perintahkan, masa jabatan pertengahan sudah mampu mandiri, tidak usah mengemis lagi. Setuju saya dengan investor, tapi investor ini membuat kita menjadi warga kuli. Kita terpaksa digaji gaji upah minimum, dan mereka demo tiap tahun minta gaji naik cuma 10-20 ribu. Ini kalau bisa kita mesti ada harga diri, kita mesti mencari solusi lain. Namun demikian tidak terlupakan, memang itu sektor penting.
Begitu juga turis, kita jaga keamanannya, kita jaga kebaikan mereka, tapi jangan turis yang membuat hamar, memungkinkan budaya kita rusak. Kemudian juga apalagi narkoba. Thailand telah mencoba membuat produksi budaya, sekarang mereka kesal. Untuk mengatur korban narkoba, korban daripada hamar, minuman keras, dan anak yang tak jelas ayah bundanya, budayanya rusak. Dana yang masuk ke negaranya tak mampu mengobati penyakit masyarakat. Negeri ini mesti jaga dengan negeri yang cemerlang dan terbilang, tetapi dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bagi yang muslim, yang lain dengan agama masing-masing. Dan kita jaga bersama, kebersamaan gubernur, DPRD dan kita ini hendaknya seiring sejalan mengevaluasilah tiap beberapa bulan sekali, ajak generasi muda, mahasiswa dialog, sehingga akan bersama-sama susah, bersama senang. Oke, baik. Nah, mungkin terakhir pemirsa dari To'om sendiri, mungkin bagaimana harapannya khususnya untuk generasi muda nih di Provinsi Kepri ini untuk melanjutkan estafet pembangunan di Kepri ini? Ya, alhamdulillah kalau dari aktivis-aktivis dari BP3KR, kalau saya melihat mantau sekarang ini banyak sudah punya posisi-posisi yang bagus. Bahkan kepala dinas, kabak-kabak, kabit-kabit juga ada ramai dari terutama daerah Bintan, Karimun dan Provinsi Kepri. Itu memang dari sejak Ismet, tapi sejak beberapa tahun ini alhamdulillah pangkat-pangkat mereka sudah layak. Bahkan ada juga masuk penjara satu orang. Tapi itu nasib dia lah. Tapi ya alhamdulillah kali ini kita lihat dari untuk jabatan-jabatan di Provinsi Kepri yang sekitar sampai hari ini sekitar 40% itu banyak anak-anak mantan-mantan aktivis yang sudah menduduki dari kepala dinas, kabit dan artinya mereka akan meneruskan nih. Ya mereka lah akan meneruskan bagaimana perjuangan susah. Kan mereka merasakan nih bagaimana susah di perjuangan. Tolong nih. Artinya kalian mewujudkan lagi. Mudah-mudahan nanti perjuangan berikutnya menjadi gubernur, wakil gubernur gitu. Itu harapan kami itu. Terima kasih Toh. Mungkin bisa dapat kami simpulkan bahwa Provinsi Kepri pertama kalau dari Dato' Husrin kita harus kembali ke visi semula adat bersandi syarat-syarat bersandi kita puluh dan kita memegang moto kita berpancang amanah bersaum marwah seperti itu ya Toh ya. Nah pemirsa, demikian perbincangan kami pada hari ini. Semoga hal ini dapat diterima manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber kami Dato' Husrin Hun dan To'om telah hadir di perbincangan kali ini. Dan juga pemirsa, kami mengucapkan terima kasih kepada Sanford air minum dalam kemasan yang diproduksi di Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan selaku pendukung setiap program-program di Tanjung Pinang TV. Pemirsa, saksikan Fokus Dialog pada episode berikutnya. Kami akhiri perbincangan ini. Saya Dewi Sarah bersama kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.